materi kita. Baiknya kita masuk pada slide yang pertama, yaitu terkait dengan pengantar. Ya, profesi guru memiliki tugas melayani masyarakat dalam bidang pendidikan. Tuntutan profesi ini memberikan layanan yang optimal dalam bidang pendidikan kepada masyarakat. Secara khusus, guru dituntut memberikan layanan profesional kepada seluruh peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sehingga guru yang dikatakan profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang keguruan, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan yang maksimal. Kita masuk pada slide yang kedua, yaitu karakteristik guru yang profesional. Ya, pada akhir-akhir ini masalah guru senantiasa mendapat perhatian, baik oleh pemerintah maupun masyarakat pada umumnya, dan oleh ahli pendidikan khususnya. Pemerintah memandang bahwa guru merupakan media yang sangat penting. Artinya dalam kerangka pembinaan dan pengembangan bangsa. Oleh karena itu dibutuhkan guru yang mempunyai karakteristik yang profesional, supaya nantinya tugas guru dapat tercapai secara maksimal sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan. Berikut adalah karakteristik profesional guru yang dikemukakan oleh Omar Hamalik tahun 2006. Fisik: 1. Kesehatan jasmani dan rohani. 2. Tidak mempunyai cacat tubuh yang bisa menimbulkan ejekan atau cemoohan atau rasa kasihan dari anak didik. Mental atau kepribadian: berkepribadian atau berjiwa Pancasila. 2. Mampu menghayati GBHN. 3. Mencintai bangsa dan sesama manusia dan rasa kasih sayang kepada anak didik. Yang keempat, berbudi pekerti yang luhur. Yang kelima, berjiwa kreatif dan dapat memanfaatkan rasa pendidikan yang ada secara maksimal. Yang keenam, mampu menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tanggung jawab. 7. Mampu mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab yang besar akan tugasnya. 8. Mampu mengembangkan kecerdasan yang tinggi. 9. Bersifat terbuka, peka, dan inovatif. 9. Menunjukkan rasa cinta kepada profesinya. Yang ke-10, ketahatannya akan disiplin. Iya, kita masuk ke berikutnya, masih terkait dengan pembahasan terkait dengan pengertian karakteristik menurut Omar Hamalik. Ya, yaitu keilmuan atau pengetahuan. Yang pertama yakni memahami ilmu yang dapat melandasi pembentukan pribadi. Kedua, memahami ilmu pendidikan dan keguruan dan mampu menerapkannya dalam tugasnya sebagai pendidik. Ketiga, memahami, menguasai, serta mencintai ilmu pengetahuan yang akan diajarkan. Keempat, memiliki pengetahuan yang cukup tentang bidang-bidang yang lain. Kelima, senang membaca buku-buku ilmiah. Keenam, mampu memecahkan persoalan secara sistematis, terutama yang berhubungan dengan bidang studi. Ketujuh, berikutnya, memahami prinsip-prinsip kegiatan belajar mengajar. Ya, berikutnya yaitu keterampilan. Keterampilan juga terbagi oleh beberapa syarat karakteristik, yaitu yang pertama, mampu berperan sebagai organisator proses belajar mengajar. Jadi, menjadi guru itu harus sebagai seorang organisatoris yang dapat mengatur proses belajar mengajar. Guru tidak hanya berperan sebagai
di depan saja, tapi guru harus sebagai organisator yang mana boleh mengecek, melihat jalannya proses belajar mengajar itu, bagaimana bisa mengertikan siswa. Berikutnya, guru harus mampu menyusun bahan belajar atau atas dasar pendekatan struktural, interdisipliner, fungsional, behavior, dan teknologi. Jadi seorang guru itu sudah harus punya bahan belajar atau bahan ajar seperti yang disusun, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, silabus, dan lain-lainnya. Itu harus sudah dimiliki oleh seorang guru. Berikutnya adalah guru mampu menyusun garis besar program pengajaran. Ya, jadi kalau ini menjadi seorang guru profesional, karakteristiknya adalah guru itu harus mampu menyusun garis besar program pengajaran. Ya, berikutnya guru mampu memecahkan dan melaksanakan teknik-teknik mengajar yang baik dalam mencapai tujuan pendidikan. Jadi, ketika guru itu mengajar, guru itu harus sudah pandai-pandai memiliki teknik-teknik atau cara mengajar bagaimana agar siswa itu bisa mengerti dengan cara mengajar seorang pendidik atau seorang guru. Berikutnya, guru mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi pendidikan. Jadi ketika seorang guru mulai proses belajar mengajar, kegiatan intinya itu di akhir pertemuan harus ada evaluasi. Harus diingatkan apakah siswa itu betul-betul mengerti dengan penjelasan atau materi yang disampaikan. Dan yang berikutnya adalah guru harus memahami dan mampu melaksanakan kegiatan dan pendidikan di luar sekolah. Jadi guru tidak hanya berpatokan hanya di dalam kelas saja, di dalam sekolah, tapi ketika guru terjun keluar sekolah atau di luar sekolah, arena sekolah, guru juga harus mampu melaksanakan sebuah kegiatan yang menyangkut dengan pendidikan. Ya. Khusus untuk jabatan guru sebenarnya sudah ada juga yang mencoba menyusun kriterianya, yang menyarankan kriteria misalnya yaitu National Education Association atau NEA yang menyarankan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama yaitu jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual. Kedua, jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Ketiga, jabatan yang memerlukan persiapan profesional. Keempat, jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Kelima, jabatan yang menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Keenam, jabatan yang menentukan baku standar sendiri. Ketujuh, jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Dan kedelapan, jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat. Baik, kita lanjut ke syarat-syarat. Syarat-syarat profesi keguruan. Menjadi guru berdasarkan tuntutan hati nurani. Tidaklah semua orang dapat melaksanakannya. Guru dituntut mempunyai suatu pengabdian yang dedikasi dan loyalitas, ikhlas, sehingga menciptakan anak didik yang dewasa, berakhlak dan terampil. Dan untuk memenuhi hal tersebut di atas, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi guru yang profesional. Menurut Profesor Sakia Darajat, menjadi guru harus memenuhi beberapa persyaratan berikut, yaitu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berilmu. 3. Sehat jasmani. 4. Berkelakuan baik. Dalam buku De Jamara tahun 2000 halaman 33. Ya, kita masuk pada slide yang berikutnya. Selain persyaratan tersebut yang dikemukakan di atas, menurut buku yang kami baca, sebetulnya masih ada persyaratan lain yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam. Yang kedua, menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya. Yang ketiga, menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan
yang memadai. Yang keempat, adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya. Yang kelima, memiliki kode etik sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Yang keenam, memiliki klien objek atau objek layanan yang tetap, seperti seorang dokter dengan pasiennya, seorang guru dengan muridnya. Dan yang ketujuh, memiliki memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan. Dan yang terakhir, diikuti masyarakat karena memang diperlukan jasanya di masyarakat. Maksudnya di sini yaitu diperlukan jasa seorang guru, karena guru sangat diperlukan di mana-mana. Jadi di tempat, di pelosok manapun, seorang guru mempunyai jasa yang sangat-sangat diperlukan oleh masyarakat setempat. Iya, baik teman-teman, dengan materi yang telah kami paparkan di atas, maka kami menarik kesimpulannya, yaitu dengan terpenuhinya syarat-syarat profesi keguruan yang telah dikemukakan di atas, maka diharapkan mutu pendidikan akan lebih meningkat sehingga peserta didik memiliki kepribadian dan karakter sesuai cita-cita dan tujuan pendidikan nasional.